Anjay, iPhone 12 bentar lagi mau nongol nih cuy. Jadi gimana? Lu bakal beli iPhone 12 apa kagak nih? Tapi ini gue buat video ini karena si iPhone udah mau nongol nih. Sikit lagi ya si Kima satu ini bakal nongol. Jadi gue gibahin dulu lah ya. Gue sebelum dia lahir tuh udah gue omongin gitu biar biar nambah gitu, biar lebih pedes gimana gitu rasanya. Ngomong apa gue ya nggak jelas. Jadi ini video gue buat lebih ke open diskusi aja sama lu pada. Jadi coba tulis di kolom komentar kalau memang ada sedikit yang mengganjal buat lu dalam isi dari video ini. Oke, langsung aja to the point. Jadi iPhone 12 itu adalah salah satu iPhone yang dinanti-nantikan dari beberapa minggu kemarin, dari ya event yang kemarin. Dan baru sekarang nih desas-desusnya bakal nongol tanggal berapanya. Dan menurut lo gimana nih? Bakal beli atau kagak? Kalau dari gue pribadi ya kalau lo tanya secara personal lah, di luar buat konten ya, di luar buat konten. Karena gue bakal beli iPhone 12 ini buat kebutuhan konten aja, nggak upgrade. Jadi gue masih comfort aja pakai iPhone 8. Seriously iPhone 8, meskipun iPhone 11 masih ada tapi kagak gue pakai. Jadi menurut gue nggak upgrade, tapi melainkan gue tetap beli buat konten aja, nggak gue buat pemakaian daily. Oke, jadi di sini tulisannya we are very close to finally getting the bla 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 bla. Dan the iPhone 12 pokoknya intinya di sini si iPhone 12 ini, di iPhone 12 ini pakai chipset A14 Bionic. Terus ini displaynya udah 120 Hz. Gue nggak tahu sih secara pasti atau gimana layarnya, karena gue kayak agak mager gitu baca rumor-rumoran. Dan ya untuk konektivitasnya katanya di sini ini masih rumor ya, 5G connectivity anjay. Kalau di Indonesia itu ya kadang aja sinyal 4G itu gimana ya? Lu pernah gak sih ngerasain kayak sinyalnya tuh bara tuh penuh kan, 4G full LTE gitu, full system gak tuh? Tapi begitu dipencet internet buat nonton itu buffering pisan. Uy. Jadi menurut gue ya kalau buat 5G di Indonesia ini buat waktu begitu launching terus lu beli iPhone 12 ini dengan alasan anjay 5G nggak nih jauh lebih cepat gitu. Kalau menurut gue ini masih gimmick untuk baru awal launching ya, tapi nggak tahu ke depannya. Siapa tahu semua perubahan cepat terjadi di negara kita tercinta ini. Oke, untuk iPhone 12 ini lu bisa lihat sendiri ini tanggal 13 bla-blanya. Dan ya untuk modelnya sendiri di sini ada berbagai macam, iPhone 12 mini 5,4 inch, iPhone 12 alias Max 6,1 inch, iPhone 12 Pro 6,1 inch, iPhone 12 Pro Max 6,7 inch. Harganya ada yang mulai dari 649, 749, 999, terus 1099. Ya ini US dollar dan ya kayak gue bilang tadi. Dan ini untuk semua displaynya katanya OLED semua nih. Ngomongin soal OLED, ya kalau lu tanya mungkin buat lu yang belum ngerasain buat nyoba pakai iPhone 11, layar OLED di Apple itu menurut gue nyaman banget, enak banget di mata. Karena gue, mungkin kalau lu perhatiin channel gak jelas ini, dulu tuh gue pakai iPhone 11 Pro, abis itu iPhone 11 gue coba simpen dan gue coba pakai iPhone XR. Nanti gue coba bandingin deh iPhone 11 Pro sama iPhone 12 Pro. Ya pokoknya lihat nanti aja lah. Itu kayak gimana sih experience. Kalau menurut gue awal-awalnya masih sama lah, karena banyak banget penyesuaian cuy. Dan menurut gue layar OLED yang ada di iPhone itu nyaman banget. Ketika tiba-tiba gue coba move ke iPhone XR, gue downgrade ceritanya, itu beda banget. Layarnya tuh kayak apa ya, mata gue tuh kayak pusing ngelihat layar di iPhone XR. Seriously, gue mikirnya bahkan nih kayak HP Cina gitu nih layar iPhone XR, padahal tuh masih bawaan ori Apple. Kenapa itu bisa terjadi? Karena layar OLED di iPhone 11 Pro Max itu ajib banget, enak banget, seriously. Kalau buat masalah layar OLED-OLEDan dari si Apple ini sebenarnya nggak dari Apple juga lah, you know lah layar OLED-nya dari mana itu. Tapi yang jelas layar OLED yang ada di iPhone ini maksud gue itu nyaman banget di mata, enak banget dipakai. Serius gue nggak bohong. Terus di sini RAM ada 4 GB dan 666-an lah. Pokoknya udah main 6 GB nih kayak RAM-nya. Udah sama kayak Samsung harga 2 jutaan nih. Apa itu RAM? Enggak, bercanda gue, bercanda.
Bercanda, serius nih, bercanda gue. Kalau ngomongin dari segi desain, iPhone 12 ini menurut gue ya agak-agak mengotak gitu ya. Jadi desainnya itu udah comeback nih kayak zaman-zaman iPhone 5 series dan 4 series menurut gue. Kalau masalah desain itu selera sih gue nggak bisa bilang desain ini lebih baik, lebih bagus, lebih oke, lebih ganteng, lebih cakep, lebih wah, lebih gimana gitu karena setiap orang tuh punya apa ya, punya taste, punya rasa desain yang berbeda-beda. Tapi lebih ke pemakaian kalau menurut gue antara desain kotak ala-ala zaman 5S sama zaman 4 dengan desain cembung-cembung gitu lengkungan kayak iPhone 6 sampai ke iPhone 11 sekarang. Kalau ditanya lu lebih suka mana? Kalau dari bentuk gue lebih suka yang desain kotak gitu karena lebih enak dilihat kalau menurut gue. Tapi kalau dipakai dalam keseharian, kalau gue karena tipikal orang yang nggak pakai soft case, jelly case, cover case, apalah pokoknya. Tapi menurut gue desain cembung gitu lebih bagus men. Kenapa ya? Karena dipegang tuh lebih enak, nggak sakit di tangan. Dan ini lu bisa lihat ya, kalau lu permasalahan iPhone karena kalau lu pengen beli iPhone karena lensa lebar ya, kalau menurut gue lu belilah. Lu belilah langsung tuh. Lanjut belilah gas gitu buat beli iPhone 12 yang varian ada lensa lebar ya kalau menurut gue. Karena ini lu bisa lihat sendiri nih, gue coba ngevlog pakai iPhone 11 Pro Max. Ini hasil kameranya lensa lebar ini ajib banget, ajib parah kalau menurut gue. Mungkin kalau dari segi harga ya kalau dibelikan ke kamera-kamera action mungkin apa ya lebih worth. Tapi menurut gue kalau dalam fungsi iPhone 11 ini 11 Pro Max ini menurut gue lensa lebar ini parah sih, nggak ada obat sih kalau menurut gue. Dia stabil banget men, stabil parah. Mungkin lu bilang pasti ngoceh Android harga 4 juta, 5 juta, 6 juta juga udah dapet lensa lebar ya tot. Cuma masalahnya lu coba sendiri deh. Lu pasti ngerasain beda ya. Terus iPhone 11 itu inilah salah satu alasan kenapa gue kayak agak trauma gimana gitu beli iPhone 12. Karena waktu zaman-zaman baru keluar banget iPhone 11 Pro Max itu dan 11 pokoknya varian iPhone 11 lah. Itu banyak banget masalah yang terjadi di iPhone ya. Di iPhone 11 pada saat baru keluar banget lagi hot-hotnya lah ya. Siapa tahu itu terulang lagi di iPhone 12. Kan kita nggak tahu. Mungkin si Apple juga udah nguji di berbagai macam kondisi aplikasi dan lain-lain, pengetesan ekstrim dan lain-lain. Ya mereka adalah uji coba dan lain-lainnya. Cuman ya namanya kita sebagai konsumen itu berjuta-juta kriteria pemakaian dan beragam-beragam kegunaan, berjuta-juta kegunaan yang berbeda-beda. Nggak mungkin satu tes yang dilakukan oleh suatu pabrikan itu menjamin semua fungsi device yang mereka jual. Ya mungkin pada saat iPhone 11 itu baru launch, terus lagi hot-hotnya gue beli, itu banyak banget trouble yang terjadi. Kayak gue pernah 3 kali restart sendiri iPhone gue, serius. Restart itu lagi dipakai kerja berat di iPhone tersebut. Terus kalau dibandingin nih antara iPhone SE ini gue bandingin dari iPhone, salah satu iPhone termurah dengan iPhone harga paling klimaks pada saat ini. iPhone SE generasi pertama dengan iPhone 11 Pro Max, iPhone termahal, tercanggih yang bisa lo beli pada saat video ini gue upload, iPhone 11 Pro Max. Ini kalau dibandingin sama-sama overkill cuy di harganya ya, di masing-masing harganya. iPhone SE yang generasi pertama harganya lo udah bisa dapat 1 jutaan. Dengan harga 1 jutaan itu udah overkill banget, powerful banget. Lo bisa nonton YouTube lancar, lo bisa ngerekam video lancar, bentuknya compact ya meskipun dikompensasi dengan baterai yang kurang awet. Tapi menurut gue karena harga udah murah. Sedangkan iPhone 11 Pro Max itu dalam hal apapun masih overkill banget men. Cuman kalau lo tanya bang, yang jujur lo bang, kenapa lo gak mau beli iPhone 12 kalau gak buat kebutuhan konten? Jawabnya simpel sih cuy. Lo bisa lihat sini harganya. 699, 799, 1049 dan terakhir 11 Pro Max yang gue mau 1149. Ya lu bayangin aja lah. Dengan harga $1.149, ya gak sih? Yang dimana kalau kita kurs ke rupiah dengan harga 17 jutaan lebih sedikit. Belum lagi kalau masuk ke Indonesia dengan perintilannya dan gue yakin nyentuh hampir 30. Lu bayangin deh. Dengan duit 30, mendingan gue beli Beat buat balapan, ujung-ujungnya duit gue muter kalau nggak buat main judi.